datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload video general reading dan love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Oktober, khususnya di akhir Oktober ini. Dan sekarang kita akan rekam untuk zodiak Virgo. Dan Virgo, disclaimer sebelum kita masuk ke readingan kamu, aku rekam ini di siang hari, jadi mungkin kamu bakal dengar suara berisik ya di latar belakangnya, suara pentas musik kayak, suara kendaraan kayak, karena memang aku tinggal di dekat jalan utama di kotaku dan di dekat gedung pemerintahan juga, jadi kadang ada suka pentas musik lah, Car Free Day, kemudian belum lagi kondangan gitu ya, ada masyarakat yang bangun pentas musik juga, jadi dimaklumi aja guys, karena memang hari ini hari Minggu ya, jadi semua orang beraktivitas dengan sangat-sangat lancar di siang hari ini karena memang kemarin hujan juga. That being said, kita lanjut aja di sini untuk readingannya Virgo. Kita mulai di sesi pertama ini general reading kamu dulu nih Virgo, kemudian di sesi kedua kita bahas love readingnya kamu. Oke, here we go. Kita lanjut untuk general reading Virgo di bulan Oktober 2023. Jadi kalau misalnya kamu dengar nanti di latar belakang suara tuh denger pentas musik ya, karena memang lagi Car Free Day guys, jadi ya banyak itu ya, banyak kegiatan di luar sana. Oke. Virgo, general reading Virgo tahun 2023 untuk bulan Oktober. Kita udah masuk ke akhir bulan Oktober aja nih, dan sebentar lagi juga aku akan segera upload untuk bulan November, jadi tunggu aja ya. Aku lagi penyesuaian jadwal lagi karena kemarin sering banyak perjalanan gitu ya, jadi agak susah kadang nyari waktu untuk rekamannya, atau mungkin banyak sekali latar belakangnya guys yang membuat aku jadi kesulitan untuk rekaman video. Jadi terima kasih banget bagi kamu yang sudah setia untuk tetap nontonin video-video terbaru New Tarot Indonesia dan New Tarot Reborn. Oke, Virgo. Oke, di sini ada di Hermit card. This is your energy. So, aku ngeliat di sini kamu banyak melakukan penarikan diri ya. Kamu di sini mungkin lagi banyak evaluasi diri juga, atau banyak di sini untuk dalam proses pengasingan diri juga ya, mungkin dalam proses pembuatan keputusan. Bisa jadi ada beberapa hal yang sedang kamu pertimbangkan di dalam situasi kamu sekarang atau dalam kehidupan kamu yang sekarang. Bisa jadi berkaitan dengan karir, atau bisa jadi di level umum ya, di level general. Aku ngelihat kamu banyak menarik diri, mungkin menarik diri dari lingkungan sosial kerja kamu, bisa jadi dari lingkungan bisnis yang kamu juga menarik diri. Kayak ada sesuatu di sini yang bikin kamu kayak membatasi komunikasi atau sosialisasi kamu dengan orang-orang terdekatnya kamu nih Virgo. Oke. Kita lanjut dulu buat Virgo. Oh, mungkin kamu ada rencana khusus di sini seperti yang aku bilang tadi. Mungkin kamu di sini lagi dalam proses pembuatan keputusan, atau mungkin kamu sedang membuat semacam rencana gitu ya terkait hal tertentu. Bisa jadi terkait proses perpindahan, let's say. Mungkin kamu ingin pindah kemana gitu, atau mungkin ingin cari kerjaan baru gitu, atau ingin coba cari suasana baru di kehidupan kamu yang sekarang. Mungkin kamu udah jenuh dengan situasinya kamu sekarang, udah jenuh dengan pekerjaan yang sekarang, udah jenuh dengan situasi bisnis yang sekarang, kemudian kamu pengen coba cari udara baru gitu ya, fresh air. Mungkin kamu sedang mempertimbangkan untuk buka bisnis baru atau nyari pekerjaan baru di sini Virgo, atau simply seperti yang aku bilang, ini soal kamu mungkin di sini ingin cari suasana baru di tempat baru. Mungkin kamu pengen pindah domisili, oke, pengen pindah gitu ya. Atau bisa jadi ini traveling, kamu pengen jalan-jalan, atau lagi memutuskan untuk pindah ke negara baru. Bisa jadi juga karena pusing ya dengan polusi udara di Indonesia, bisa jadi juga. Janda guys, bercanda gitu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk Virgo. Wow, this is big energy guys. Ada di Hermit, di Chariot, dan di Hierophant.
Ini semua major arcana. Aku ngerasa ini sesuatu yang cukup serius yang sedang kamu lakukan, soul searching. Bisa jadi ini soal keyakinan, faith, bisa jadi berkaitan dengan agama, religion gitu ya. Mungkin kamu lagi mempertimbangkan untuk pindah keyakinan, kayak bisa jadi juga di sini. Atau mungkin prinsip kamu atau keyakinan kamu lagi diuji banget kali ini. Kayak lingkungan eksternal sedang tidak mendukung kamu. Aku ngerasa ini soal personal growth gitu ya. Kamu lagi banyak di sini memperkaya kemampuan kamu dari level internalnya kamu, ya. Oke, kita lanjut dulu di sini untuk melihat situasinya. Oh. So Virgo, ini sebuah situasi yang mungkin sudah terjadi sejak awal Oktober atau bisa jadi sejak bulan sebelumnya nih. Ada di Hermit, di Chariot, dan di Hierophant ini. Mungkin prinsip kamu lagi diuji atau ada proses pembuatan keputusan yang sulit sehingga banyak orang melihat kamu di level eksternal ya. Kenapa sih Virgo banyak menarik diri? Kenapa sih Virgo sekarang berubah? Kenapa sih Virgo sekarang lebih anteng orangnya? Kenapa sih Virgo banyak yang mempertanyakan sikap kamu, banyak yang mempertanyakan diri kamu gitu loh. Kenapa sih Virgo gitu loh? Ada apa dengan Virgo? Dan aku ngerasa di sini kamu belum bisa memberikan semacam jawaban konkret ya terhadap atau terkait pertanyaan-pertanyaan orang ini, karena kamu sendiri juga masih dalam proses soul searching, bisa jadi juga, atau dalam proses pencarian jawaban. Kayak di film-film anim gitu ya, yang film tentang pencarian jawaban. Kenapa sih ada kejahatan di atas dunia ini? Kenapa sih ini mencari jawaban gitu ya. Dan mungkin itu yang sedang terjadi dalam diri kamu di sini Virgo. Kamu lagi ada suatu hal di sini yang membuat kamu ngerasa nggak nyaman dengan diri kamu, dengan situasi kamu, dan besar sekali keinginannya di sini untuk pindah atau melakukan sebuah proses transformasi. Bisa jadi juga, walaupun aku nggak ngelihat kartu Death di sini, tapi dengan kemunculan kartu Eight of Cups, aku bisa ngelihat di sini transformasi yang sedang kamu usahakan untuk diri kamu, sebuah perubahan gitu loh. Dan ini mungkin berkaitan dengan prinsip atau idealisme yang tertanam di diri kamu. Mungkin idealisme atau prinsip kamu ini sempat goyah gitu loh. Contohnya apa tuh mbak, idealisme atau prinsip? Contohnya gini, kamu punya prinsip kamu nggak bakalan mau komit dengan suatu pekerjaan jika bosnya mungkin tidak menghargai kamu. Itu sebuah idealisme atau prinsip. Tapi kemudian di pertengahan jalannya kamu ngerasa nyaman dengan pekerjaan ini, tapi bosnya nyelkit. Di satu sisi kamu pengen resign, tapi di sisi lain kamu lebih merasakan banyak manfaat positifnya di posisi kamu sekarang gitu loh. Jadi itu tuh bertentangan dengan prinsip dan idealismenya kamu. Dan mungkin somehow ya, di titik tertentu kamu ngerasa ego kamu tersakiti gitu loh karena situasi ini. Nah, itu tadi soul searching yang aku bilang. Mungkin kamu di sini jadi banyak bertanya ke diri kamu sendiri, apa sih yang gue mau gitu loh. Apakah gue harus move on dengan keputusan ini? Apakah gue harus tetap melanjutkan apa yang sudah terjadi ini untuk kedepannya gitu loh. Apakah ini bagus untuk kedepannya? Banyak sekali di sini yang kamu pertanyakan. Bisa jadi juga Virgo. Dan aku merasa di sini dengan kehadiran Eight of Cups dan Page of Cups soal proses transformasi yang aku bilang tadi, di bulan Oktober ini mungkin kamu akan membuat semacam oh ya udah deh gitu loh, sebuah proses transformasi yang menurutku terkesan dipaksakan gitu ya, karena mungkin kamu udah kayak lelah juga, dan aku ngerasa kamu bertahan dengan prinsip atau idealisme kamu, dan ada proses meninggalkan di sini yang kamu lakukan demi kamu menuju ke suatu tempat yang baru. Ada Page of Cups, ada sesuatu yang kamu mulai di sini Virgo. Mungkin kamu memutuskan untuk resign, mungkin kamu di sini memutuskan untuk meninggalkan kota lama menuju kota baru, atau seperti yang aku bilang tadi, kamu meninggalkan Indonesia untuk pergi ke negara baru misalnya, memulai sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru kamu mulai di sini Virgo. Ada Page of Cups, dan proses memulai ini tidak gampang karena memang kamu kayak benar-benar bertarung dengan diri kamu sendiri di sini. Ada di Hermit, 3 kartu major arcana ini. Oke, atau bisa jadi ini simply soal marriage. Mungkin kamu di sini sedang banyak bertanya soal kenapa sih
apa sih yang gue inginkan dalam pernikahan ini gitu loh, dalam antara kamu dengan pasangan kamu, atau simply relationship, mungkin kamu dengan pasangan kamu gitu loh Virgo. Apakah gue harus bertahan dengan hubungan ini, apakah gue harus melanjutkan hubungan ini. Dan kalau misalnya ini soal relationship, aku merasa di sini kamu memutuskan untuk bertahan ya. Eight of Cups ini lebih ke kamu kayak menelan kekecewaan kamu sih, aku ngerasanya begitu. Dan Page of Cups ini sebagai sebuah simbol bahwasanya akan ada sebuah awal yang baru di sini dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ada Page of Cups di sini. Atau dalam beberapa kasus tertentu mungkin memang kamu akan berpisah dengan pasangan kamu karena ada sesuatu di sini yang mengganjal atau bertolak belakang dengan prinsip atau idealisme utamanya kamu. Dan itu tuh bener-bener udah yang di tahap tok, udah final gitu. Gue udah nggak bisa kompromi dengan hal ini atau terkait hal ini, dan kamu memilih untuk pergi. Ada Eight of Cups di sini, dan memulai hidup yang baru atau memulai sesuatu yang baru. Ada Page of Cups. Oke. Jadi ini tergantung sih situasinya seperti apa, tapi memang ada proses meninggalkan di sini Virgo, demi di sini kamu benar-benar memulai sebuah awal yang baru. Itu yang kamu harapkan. Kamu pengen sesuatu yang baru. Itu sih. Kamu lagi benar-benar ingin mencoba mewujudkan hal-hal yang baru ini dalam waktu dekat, khususnya di tahun ini sih. Mungkin semacam resolusi tahun baru bisa jadi juga, dan kamu mulai mengaplikasikannya dari sekarang. Kalau misalnya berhasil sekarang, mungkin akan berhasil juga di tahun depan. Nah, mungkin kamu mikirnya gitu. Kita lihat di sini ya, oracle cards-nya untuk Virgo. Centered. Kata di sini, change me, divine beloved, into one who holds my center in all situations, no matter how challenging. Fill me with serenity and calm. Wrap me in your faith. So, faith. Again, this is all about faith. Idealismenya kamu, keyakinannya kamu. Ya, kamu benar-benar bertahan dengan prinsipnya kamu. Aku ngeliat di sini. Ya. Bertahan dengan apa yang kamu mau. Setelah proses penarikan diri yang tidak mudah, mungkin kamu banyak di sini mengabaikan orang-orang terdekatnya kamu. Tapi mau gimana lagi, itu waktu yang kamu butuhkan untuk diri kamu sendiri gitu loh Virgo. Oke? Dan mungkin kamu juga sebagai saran ya, dengan kehadiran kartu center ini, mungkin kamu di sini juga masih butuh waktu sebenarnya untuk mengambil keputusan. Jangan terburu-buru. Mungkin bulan Oktober belum saatnya bagi kamu untuk terburu-buru ambil keputusan tertentu. Oke? Kita lanjut di sini bahas sedikit soal asmaranya kamu nih Virgo ya. Mari kita lihat. Love reading Virgo. Love reading Virgo bulan Oktober 2023. Five of Swords. Ada konflik. Oke, ada kesalahpahaman, bisa jadi juga ada seseorang di sini yang merasa di atas angin, ada seseorang di sini yang merasa dimanfaatin. Ada suatu situasi yang tidak seimbang antara kamu dengan seseorang di sini Virgo. Antara kamu dengan pasangan kamu, kayak bisa jadi dengan si gebetan kamu, ya. Padahal kalian berdua tuh ya posisinya sama, cuman ya yang satunya di sini merasa di atas angin, padahal sebenarnya enggak, itu cuman ilusi doang gitu. Five of Swords itu tentang kayak lose-lose situation, nggak ada yang menang sebenarnya. Tapi no matter what ya, aku ngeliat di sini ada seseorang yang cukup konsisten ya, cukup konsisten dengan perasaannya, dengan rasa cintanya, dan dia akan terus menawarkan isi hatinya ke kamu di sini, atau bisa jadi vice versa, kamu di sini yang menawarkan isi hati kamu kepada orang ini. Terlepas dari berbagai resentment, atau terlepas dari berbagai kekecewaan, kekesalan, atau konflik yang unnecessary, konflik yang sudah terjadi, orang ini tetap stand up gitu loh.
stand out gitu loh. Jadi dia tetap maju gitu ya, walaupun mungkin sudah melalui banyak proses kekesalan di antara kalian berdua. Ini hubungannya terserah ya, ini tidak harus spesifik yang berpasangan atau yang single, tapi mungkin ini akan lebih utama bagi kamu yang sudah punya sosok atau individu spesialnya nih Virgo. Jadi kita coba lanjut dulu untuk Virgo. Kemudian ada The Tower dong di center of the reading for today. Ada sebuah peristiwa nih yang terjadi setelah orang ini datang atau setelah ada proses, ada sesuatu yang ditawarkan ya. Mungkin berjalan dengan tidak baik. Kita coba lanjutkan dulu di sini sedikit untuk Virgo. Oh, I see. Oke. Kurang stabil ya, bukan kurang stabil lagi. Ini tidak stabil hubungannya. Ada apa Virgo? Ada apa? Terlalu banyak ego di sini antara kamu dengan orang ini. Terlalu banyak perasaan gengsi, terlalu banyak di sini emosi-emosi yang unnecessary di dalam relationship ini yang menurutku berdampak buruk bagi stabilitas hubungan kalian berdua. Sebenarnya nih Virgo, kalau misalnya aku boleh ngomong, kalian berdua itu bisa kok sebenarnya untuk membangun komitmen. Ada Three of Pentacles di sini. Kalian cukup capable, kalian punya resourcesnya, kalian mungkin sudah cukup mapan secara finansial, atau mungkin kalian di level materi itu sudah cukup oke lah kalian berdua ya. Kalian udah siap membangun bahtera hubungan serius, itu udah cukup siap sebenarnya, atau mungkin udah sangat siap. Cuman Five of Swords, kemudian ada The Tower, kemudian ada Five of Pentacles, itu menunjukkan ketidakseimbangan. Di level mana lagi Mbak ketidakseimbangannya? Di level mental dan psikologis kedua belah pihak. Mungkin di sini terlalu banyak ya, dari segi karakter bisa jadi juga kalian itu bertentangan dengan satu sama lain. Yang satu di sini mungkin orang yang keras kepala, yang satu di sini mungkin juga keras kepala, atau bisa jadi intinya kalian kesulitan untuk saling mengisi, kesulitan untuk saling memahami. Itu yang jadi permasalahan utamanya. Terlalu egois lah aku bilangnya seperti itu ya Virgo ya. Dan itu tuh berdampak di bulan Oktober ini khususnya. Kalian masih on and off, mungkin akan ada konflik lagi nih. The Tower sempat rujuk, kemudian konflik, kemudian kembali lagi bersama, kemudian ada proses pengasingan diri lagi gitu loh. Ada Five of Pentacles lagi. Mungkin kalian akan menarik diri lagi. Mungkin kalian di sini akan banyak mungkin kalian di sini juga akan banyak silent treatment juga, dan itu tuh nggak bagus Virgo bagi kelangsungan hubungan kalian berdua. Jadi intinya mungkin ya rekonsiliasi. Kalau misalnya kamu di sini berharap rekonsiliasi ya mungkin bisa terjadi, tapi ya belum stabil. Kalau misalnya di dalam benak kamu rekonsiliasi itu adalah kalian akan seterusnya bersama, kemudian kalian menikah, bla 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 gitu kan. I don't think so. Aku belum melihat sesuatu yang sestabil itu antara kalian berdua. Jikapun di sini kalian ada rekonsiliasi, mungkin rekonsiliasi tersebut juga masih berasa dingin karena ada Five of Pentacles di sini. Mungkin kalian masih akan kesulitan untuk mengatur atau menginisiasi komunikasi, siapa nih yang mulai duluan. Kalau misalnya dia nggak mulai, gue nggak bakal mulai. Kalau misalnya gini. Jadi terlalu banyak di sini emosi-emosi yang mensabotase hubungan ini, emosi negatif menurutku ya. Sesuatu yang berdampak buruk pada akhirnya bagi hubungan kalian berdua. Dan aku ngerasa ini suatu saat bisa menuntun ke suatu perpisahan yang permanen sebenarnya, kalau misalnya kalian tidak pandai-pandai berkompromi dengan satu sama lain. Itu sih warning utamanya ya Virgo ya, untuk love reading ini. Jadi jikapun kalian kembali bersama ya, aku ngeliat di sini ada kemungkinan kalian kembali bersama. Meaningless gitu loh, meaningless dalam artian ya kalian akan tetap ngerasa kesepian karena ada Five of Pentacles di sini. Jadi kalian harus bertanya lagi ke diri kalian masing-masing, kenapa gue pengen sama orang ini? Apakah gue happy sama orang ini? Apakah gue ngerasa bisa terbuka sama orang ini? Karena aku nggak ngerti prinsip orang-orang yang menjalin hubungan atau relationship tapi dia nggak bisa jujur atau nggak bisa ngomong sama orang itu. Gue guys, aku personally, kalau misalnya aku
punya pasangan tapi aku nggak bisa ngomong sama dia, masih banyak gengsinya, masih banyak perasaan nggak enaknya, ya aku lebih milih sendiri gitu loh, you know what I mean. Ya gimana, ngapain kamu punya seseorang seonggok daging, satu individu yang hidup gitu ya, yang punya akal, tapi kamu nggak bisa ngomong sama orang itu. Oke? Kalau masih kayak gitu ya mending kamu single aja, mending kamu ke psikolog atau terapis, bayar kamu bisa ngomong sama mereka jelas gitu kan. Oke? Tapi mbak pasti ada pro dan kontranya, tapi mbak nggak semua pasangan bisa kita ajak bicara. That's the point, ngapain kamu sama dia gitu loh. Karena bagi aku tuh relationship itu bukan soal materi, emang bener bukan soal materi doang, tapi gimana sih kamu bisa speak up sama dia, gimana kamu di sini bisa, kalau bisa sih nggak terlalu banyak yang terlibat gitu loh kalau misalnya kalian menjalin hubungan, you know what I mean. Jangankan kalian berdua, kalau bisa sih orang tua atau hal-hal eksternal lainnya itu udah nggak terlibat lagi gitu loh dalam hubungan kalian berdua. Oke? Dan dalam situasi ini aku ngerasa kalian berdua belum bisa memahami hal itu, bahwasanya kalian harus bisa secara leluasa gitu loh ngomong sama pasangan kalian. Mereka itu pasangan kalian gitu loh, seharusnya bisa ngajak ngobrol apapun yang kalian mau dengan orang ini. I just don't get it. Oke? Aku pernah berada dalam situasi seperti ini guys. Aku coba ngomong sama dia tapi kemudian ya tidak menyatu gitu loh omongan aku sama dia. Ya udah, berarti gak cocok, tinggalin. You know what I mean? Jangan diungkit-ungkit lagi. Oke? Deception, see? Someone is wearing a false self mask in this relationship. Ada kartu deception di sini guys. Apa maknanya kehadiran kartu deception ini? Ada terlalu banyak ketidakjujuran, bisa jadi juga ketidakjujuran, kemudian banyak yang ditutupi, kemudian mungkin bisa jadi ada keterlibatan orang ketiga di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu ini atau dengan orang ini. Orang ketiga ini bermacam-macam, bisa jadi selingkuhan, bisa jadi keluarga, tapi most likely aku ngerasa ini lebih ke selingkuhan, bisa jadi ya, karena di sini ada Three of Pentacles. Jadi kecurigaan-kecurigaan tidak mendasar yang menjadi bumbu negatif di dalam hubungan kamu dengan pasangan itu masih ada, Virgo. Itu adalah inti utama dari dengan kamu ini. Masih banyak ketidakseimbangan, kecurigaan-kecurigaan tidak mendasar yang merusak hubungan kalian secara internal. Di eksternal pun juga aku mau lihat di sini. Oke? So Virgo, ini adalah siri dengan kamu nih di bulan Oktober ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.